Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaifa halukunna ya akhwat? Walhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali memulai aktivitas rutin kita, yaitu menuntut ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat waktu luang, juga nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingatkan terlebih dahulu sebelum kita memulai KBM hari ini, mohon isi dulu daftar hadirnya, presensi via link Google Form seperti biasa yang sudah Ustazah share di grup Telegram kelas masing-masing. Perlu diingatkan juga, marilah kita sama-sama meluruskan kembali niat menuntut ilmu karena Allah, dan semoga Allah memudahkan kita untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan dan termasuk dalam hal menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kepada kita ilmu yang berkah dan manfaat untuk kehidupan kita dan bekal kita di akhirat nanti. Alhamdulillah, jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah dan selalu juga beristighfar kepadanya atas segala dosa dan kelalaian yang sering kita perbuat. Sekarang silahkan buka buku paketnya, ya, buka buku paket halaman 68 ya. Buku paketnya dipersiapkan, buku tulisnya, alat tulisnya semua dipersiapkan. Ustazah harap walaupun sudah ada buku paket yang begitu lengkapnya, tapi antuna diusahakan untuk mencatat materi yang insya Allah akan Ustazah sampaikan. Materi pada hari ini yaitu ukuran, pemusatan, dan penyebaran data berkelompok. Pada beberapa waktu lalu sudah dijelaskan untuk ukuran, pemusatan, dan penyebaran data tunggal, ya, itu hanya materi pendukung saja. Ustazah ulang kembali untuk kompetensi dasar pada materi ini, yaitu untuk KD pengetahuan. Goalnya itu adalah menentukan dan menganalisis ukuran, pemusatan, dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Nah, kemudian yang kompetensi dasar untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Jadi pada pembelajaran kali ini kita lebih banyak ke rumus, kemudian lebih banyak juga ke tabel, distribusi, frekuensi, kemudian histogram. Nah itu maka dipersiapkan alat tulisnya, diantaranya adalah penggaris, ya, untuk memudahkan dalam menggambar tabel dan histogramnya. Beberapa waktu lalu dan pekan lalu kita sudah belajar menentukan nilai rata-rata hitung pada data tunggal, ya. Rata-rata hitung itu lambangnya apa? Masih ingat? X bar, ya, disebutnya tuh X bar atau X yang ada strip di atasnya. Nah, untuk sekarang, pertemuan yang sekarang kita akan membahas bagaimana cara menentukan rataan hitung data berkelompok, ya, data tunggal, data berkelompok yang saat ini kita akan pelajari. Ustazah harap antuna sudah membacanya di malam hari atau mungkin beberapa waktu lalu. Nah, sekarang buka buku paketnya halaman 68 atau boleh juga simak di video yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, ada 3 cara untuk menentukan rataan hitung atau rata-rata pada data berkelompok. Yang pertama, seperti halnya bisa dilihat di buku paket, ya, ada yang pertama metode biasa. Nah, metode biasa di sini rumusnya adalah X bar sama dengan sigma
Fx dibagi sigma F. Apa itu X bar? X bar itu adalah rata-rata hitung. Kemudian F itu apa? F itu adalah frekuensi kelas biasanya disebutnya. Kemudian ada X. Nah, XI di sini atau X ya, tanpa strip di atasnya itu X atau XI itu adalah titik tengah ya. Titik tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas kelas kemudian dibagi 2. Nah, itu untuk metode biasa. Kemudian yang kedua ada metode simpangan rata-rata atau disebut juga dengan median deviasi. Nah, yang ini hampir sama ya. X bar sama dengan A. Nah, di sini ada A. A itu apa? Nah, A itu di sini adalah X1 ditambah Xn dibagi 2. Ini adalah rataan sementara atau rata-rata sementara dari semua kelas. Jadi X1 di sini adalah nilai yang paling rendahnya, kemudian Xn-nya itu nilai yang paling tingginya, kemudian nanti dibagi 2 itu nilai A. Nah, kemudian ada juga di sini selain F, kalau F sudah tahu yaitu frekuensi, di sini ada D. D itu adalah deviasi. Nah, deviasi di sini adalah X dikurangi A. Nah, X dikurangi A. X-nya tadi apa? Titik tengah. Kemudian A-nya tadi apa? A-nya itu adalah rataan sementara. Nah, hasilnya tentunya haruslah sama antara penggunaan metode biasa dengan metode simpangan rata-rata. Jadi ini semua dua-duanya ini untuk menentukan rata-rata hitung. Ya, rata-rata hitung pada data berkelompok. Kemudian ada satu lagi untuk rata-rata hitung data berkelompok, caranya yaitu dengan metode coding. Nah, itu dengan pengkodean atau bisa disebut juga dengan step deviasi. Nah, ini hampir sama dengan yang metode yang kedua, cuman di sini ada perbedaannya, ada C ya. A tadi sama, A-nya itu adalah rataan sementara, kemudian C-nya itu interval kelas atau panjang kelas. Nah, kemudian ada U. Nah, U di sini adalah nanti bisa dihitung dengan X dikurangi A dibagi C. Nah, nanti kita praktekkan pada proses penyelesaian soal. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ya, contoh soal yang pertama di sini ada data sebagai berikut. Data hasil penimbangan berat badan 100 orang karyawan adalah sebagai berikut. Nah, itu ada berat badan dalam kilogram, kemudian jumlah karyawan atau frekuensi. Nah, itu frekuensi. Jadi ini yang namanya kelas, yaitu ada berapa kelas, yaitu 60 sampai 62 itu satu kelas. Gitu ya, maksud kelas itu di sini tuh itu. Kemudian 63 sampai 65 itu satu kelas. Nah, jadi setelah dihitung di tabel itu ada 5 kelas ya. Kelas yang berat badannya 60 sampai 62 sampai yang terberat adalah 72 sampai 74. Nah, di sini. Nah, jumlah karyawannya ada berapa? Silakan. Nah, itu di atas sudah disebutkan ya, ada 100 orang karyawan. Nah, dengan frekuensi sebagai berikut. Nah, untuk yang kelas 60 sampai 62 ada 5 orang gitu dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya adalah tentukan besarnya rataan berat badan karyawan tersebut atau rata-rata berat badan karyawan tersebut dari 100 orang itu rata-ratanya berapa dan lukislah histogramnya. Nah, histogram itu apa? Nah, mari kita mulai kerjakan. Pertama, kita mengerjakan dengan metode biasa ya, metode biasa. Langkah yang pertama kita buat lagi seperti tadi ya. Yang pertama ada berat badan. Nah, berat badannya. Kemudian ada frekuensi. Di sini ada berat badan, kemudian ada frekuensi. Nah, kita gambar lagi tabelnya ya, berat badan. Nah, yang tadi diulang berat badan, kemudian frekuensinya ini. Nah, kemudian disisipkan di antara berat badan dan frekuensi itu ada nilai tengah atau X. Lambangnya itu nilai tengah itu X ya, lambangnya X. Nah, X itu diperoleh dari mana? Di sini rumusnya sudah saya tuliskan ya.
L1 tambah L2 dibagi 2, atau pada yang pertama kelas yang pertama, kemudian kelas yang kedua kemudian dibagi 2. Nah, maksud di sini L1 ini di kelas yang pertama yang ini, misalnya kita lihat dulu 60. Nah ya, per kelas ya, lihatnya per kelas, untuk X ini per kelas. Jadi misalnya 60 ditambah 62 kemudian dibagi 2. Nah ini. Jadi hasilnya sama dengan 61. Begitupun yang ini ya, 63 berarti kan ditambah 65 kemudian dibagi 2 sama dengan 64. Begitu seterusnya sampai ke 73 ini ya. Ini untuk nilai tengah atau X. Nah, kemudian ditambah lagi di ujung ini adalah Fx. Ya, Fx itu artinya F frekuensi dikali dengan nilai tengah. Ya, jadi 61 dikali 5 hasilnya 305. Kemudian 64 dikali 18 hasilnya 1152. Begitu terus ya sampai selesai, sampai 73 dikali 8 hasilnya 584. Nah, kemudian karena rumusnya itu tadi adalah X bar sama dengan yang ini ya, sigma Fx dibagi sigma F. Nah, kalau sigma itu kan jumlah keseluruhan ya, Antuna sudah pernah belajar. Nah, untuk sigma frekuensi itu adalah 100 karena tadi 100 karyawan. Nah, untuk sekarang sigma Fx-nya berapa? Tinggal dijumlahkan saja, 305 ditambah 1152 ditambah 2814 sampai ditambah 584, dan itu hasilnya 6745. Ini bisa dipahami ya untuk ini nilai tengah. Ingat-ingat nilai tengah itu berarti yang kelas pertama dulu nih, yang angka yang pertama ditambah dengan angka yang terakhir pada kelas tersebut kemudian dibagi 2, kemudian dikalikan dengan frekuensi, kemudian nanti jumlah sigma Fx nya itu dijumlahkan semuanya untuk Fx, kemudian nanti dibagi frekuensi rumusnya. Nah di sini tinggal dibagi saja. Boleh ya, boleh menggunakan kalkulator untuk yang ini, yang sekarang proses statistik ini. 6.745 dibagi 100 yaitu 67,45 kg. Jadi rata-rata berat karyawan pada perusahaan tersebut dari 100 orang karyawan yang sudah diukur adalah 67,45. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode simpangan rata-rata atau median deviasi. Nah, tabelnya hampir sama ya. Seperti tadi ada berat badan, di sini kita buat dulu tabelnya, berat badan dalam kilogram, kemudian nilai tengah yang tadi, kemudian ada frekuensi juga. Nah, sekarang ditambah dengan deviasi. Nah, deviasi ini rumusnya itu atau lambangnya itu D kecil dan sama dengan X dikurangi A. X di sini adalah X di sini nilai tengah, dan A yang tadi apa? A yaitu X1 tambah Xn dibagi 2 gitu. Nah, di sini A-nya itu Xn. N di sini adalah yang tertinggi. Jadi kelas tertinggi, kemudian untuk X1-nya kelas terendah gitu. Kelas terendah diawali dengan 60 dan kelas tertinggi diakhiri dengan 74. Maka untuk mencari A sama dengan X1 tambah Xn dibagi 2 yaitu 60 ditambah 74 dibagi 2 yaitu 67. Ini adalah nilai A-nya. Nah, kemudian untuk penempatan deviasinya di sini di D, deviasi sama dengan, nah yang tadi kita lihat nilai tengahnya itu di sini 61 ya. 61 kemudian dikurangi 67, 61 dikurangi 67 sama dengan negatif 6 gitu. Kemudian yang kelas yang kedua juga sama, 64 dikurangi 67 negatif 3. Nah, di sini 67 dikurangi 67 sama dengan 0. Nah, di sini 0 ya. Kemudian ke bawahnya sampai selesai seperti itu. Nah, ini berarti 73 dikurangi 67 sama dengan 6. Hasilnya ini adalah deviasinya. Kemudian karena di rumus itu tadi ada sigma FD ya untuk yang menggunakan simpangan rata-rata atau median deviasi, maka kita kalikan dulu F kali DF, ini adalah frekuensi dan D itu adalah deviasi. Jadi 5 kali negatif 6
negatif 30, 18 kali negatif 3, negatif 54, begitupun seterusnya sampai 8 kali 6, 48. Kemudian dijumlahkan. Jangan salah ketika menjumlahkan, di sini ada negatif, ada 0 dan ada nilai positif. Kemudian dijumlahkan hasilnya sigma FD sama dengan 45. Nah, kita lihat lagi ke rumus yang tadi yang sudah Ustazah bahas, bahwa untuk menentukan X bar dengan menggunakan metode simpangan rata-rata atau deviasi. Nah, maka ini rumusnya adalah A di sini apa tadi? Nah, A di sini adalah ini rumusnya ini, kemudian ditambah sigma FD dibagi sigma F. Nah, di sini harus hati-hati dilihat bahwa sigma FD dibagi dulu dengan sigma F ya. Jadi bukan berarti dijumlahkan dulu dengan nilai A ya, atau A ini adalah nilai rata-rata sementara. Tidak dijumlahkan dulu dengan nilai rata-rata sementara, tapi dibagi terlebih dahulu baru nanti dijumlahkan. Nah, A-nya tadi adalah 67, kita tulis kembali, kemudian sigma FD 45 dibagi frekuensinya 100. Jadi 67 ditambah 0,45 hasilnya 67,45 kg. Nah, ini adalah rata-rata berat badan dari 100 karyawan yang ada. Nah, sama bukan dengan cara yang tadi yang pertama, yaitu cara atau metode biasa. Nah, ini sama hasilnya. Kemudian sekarang kita menginjak ke metode yang ketiga. Kita ke metode yang ketiga, yaitu metode coding atau step deviasi. Nah, untuk tabel tidak jauh berbeda ya, jadi hanya ada penambahan. Jadi setiap dari satu metode 1, metode 2, metode 3 ada selalu penambahan tabelnya. Nah, yang pertama masih tetap berat badannya berapa, nilai tengah yang tadi juga kita copy lagi ke sini, kemudian frekuensi dan ada deviasi. Nah, sekarang tinggal ada step deviasi. Nah, step deviasi ini lambangnya adalah U kecil ya, U kecil dengan rumus X dikurangi A kemudian per C. Nah, A itu apa? Nah, tadi yang A yang sudah pada metode yang kedua ya, cara mencari A-nya seperti apa. Kemudian C. C-nya itu adalah panjang kelas, adalah step deviasi. Nah, rumusnya itu X dikurangi A dibagi C. Nah, X-nya kan nilai tengah sudah tahu, kemudian A-nya tadi sudah tahu juga, ya kan. Kemudian yang sekarang C itu apa? Nah, C itu bisa diperoleh dari interval panjang kelasnya. Jadi C itu interval panjang kelas. Maksudnya kelasnya itu terdiri dari berapa interval gitu. Berarti 62,5. Nah, di sini 62,5 dikurangi 59,5, atau bisa juga 62,5 dari mana? Nah, itu 62,5 itu dari kelas yang ini nih, kelas yang kedua. Kelas yang kedua untuk membuat histogram atau nanti ya untuk belajar membuat histogramnya. Nah, ini berarti dikurangi 0,5, 62,5. Nah, kemudian yang ini, kalau yang ini berarti 59,5. Jadi diambil dari sini 62,5 dikurangi 59,5, maka itu adalah interval panjang kelasnya itu adalah 3 ya. Jadi gini deh, 60 kan 60, 61, 62 gitu kan 3. Nah, begitupun 63, 64, 65. Jadi setiap kelas itu tentu interval panjang kelasnya harus sama. Jadi bisa juga diambil dari misalkan yang lain ya, misalkan dari 71,5 dikurangi 68,5. Nah, itu boleh juga. Jadi kalau interval panjang kelas itu sama, semua kelas itu sama. Jadi intervalnya dari 60 ke 62 itu adalah 3, gitu. Ini C. Nah, kemudian untuk menghitung step deviasinya atau U-nya, U kecil ya, sama dengan X-nya, dihitung sendiri X-nya. Tadi udah ketemu X-nya. Yang ini 61 nih, kelas yang pertama. Berarti contoh aja kelas yang pertama 61 dikurangi A-nya tadi berapa? 67 dibagi C, C-nya 3. 61 dikurangi 67 adalah negatif 6, kemudian dibagi 3 sama dengan negatif 2.
Gitu. Nah ini ya negatif 2. Begitupun dengan yang ini 64 dikurangi 67 kemudian dibagi 3 sama sampai seterusnya 73 dikurangi 67 yang tadi aja ini kan ya sudah ada X min A atau D aja langsung. Kalau misalnya mau lihat ini boleh atau mau langsung yang ini boleh. Kan ini nih sama nih X min A ini berarti kan D. Ini tuh sama dengan D ya deviasi. Nah, maka negatif 6 dibagi 3, negatif 2, negatif 6, negatif 3 dibagi 3, negatif 1. Ya, begitu seterusnya sampai 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, kemudian di sini ada satu lagi dibuatkan tabelnya yaitu untuk F kali U. Nah, F kali U frekuensi kemudian dikalikan dengan step deviasi. Nah, silakan dikalikan kedua kolom itu 5 kali negatif 2, negatif 10. Terus sampai 8 kali 2. 16. Kemudian untuk sigma FU dijumlahkan saja negatif 10 tambah negatif 18 tambah 0 tambah 27 tambah 16 diperoleh 15. Nah, U-nya sudah ketemu. Kemudian yang sekarang dicari adalah nilai rata-rata ya kan? Nah, nilai rata-ratanya. Nah, sekarang diperoleh X bar sama dengan, nah ini rumusnya ya yang harus diingat, X bar sama dengan A tambah C dikali sigma FU per sigma F. Nah, kita A-nya tadi sudah tahu ya 67, kemudian C-nya 3, sigma FU-nya 15, kemudian sigma F-nya 100, maka 15 dulu dibagi dengan 100 atau 15 dikali 3 boleh dibagi 100 itu 0,45 baru kemudian dijumlahkan dengan 67. Jadi bukan dijumlahkan dulu kemudian nanti dibagi 100, bukan. Tapi dikalikan dulu dengan 3 kemudian dibagi 100 nanti hasilnya baru dijumlahkan dengan 67. Nah, sekarang bagaimana cara membuat histogramnya ya. Untuk di tabel tadi kan kelas yang pertama itu 60 sampai 62. Nah, untuk pembuatan histogram, nah di sini biasanya kita biasanya digambar tuh kalau di sininya pakai ininya. Nah, kemudian nah di sini yang awal kita buat itu adalah dikurangi 0,5 dari kelas terendahnya. Jadi kalau 60 dikurangi 0,5 berarti 59,5. Nah, di sini 59,5. Kemudian untuk yang atasnya jadinya ditambah 0,5. Jadi 62 tambah 0,5 berarti 62,5. Dan ini untuk sebagai kelas bawah atau batas bawah untuk kelas yang kedua ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lihat dulu terus sampai itu 65,5, kemudian 68,5, kemudian yang selanjutnya adalah 71,5, kemudian selanjutnya adalah 74,5. Nah, kemudian kita lihat di sini kira-kira ini yang tertinggi itu 42. Misal karena gambarnya ini terbatas ya, di sini 42. Kemudian 27 misal. Ini makanya gambarnya nanti kalau Antuna gambar harus bagus, harus pas ukurannya biar bagus gitu ya, biar sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah 18, misal di sini 18, kemudian ada 8, juga ada di sini misalkan 5. Nah, kita tinggal buatkan saja. Nah, diagram batang. Yang pertama 60 sampai 62 itu ada 5. Nah, berarti di sini dia cuman segini ukuran. Nah, gini ya. Nah, kemudian untuk yang 63 sampai 65 ada 18. Nah, 18 kira-kira di sini. 18 tarik ke sini ya. Tarik. Ini untuk kelas yang kedua. Nah, tarik ke sini. Nah, ini. Kemudian untuk kelas yang ketiga ada 42 yaitu 66 sampai 68 ya. Ini ada 42 dia tertinggi nih. Nah, tertinggi. Nah, seperti ini.
Tuh. Ya, kemudian untuk yang kelas yang keempat ada 27, yang berarti di sini kira-kiranya ada 27. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian ada yang terakhir 8. Nah, di sini berarti 8, kira-kira di sini ya, lurus. Makanya siapkan penggarisnya biar rapi gambarnya. Nah, ini adalah gambar histogramnya ya, ini dengan mudah seperti ini. Itu gambar histogram dari tabel distribusi frekuensi tadi yang sudah kita buat bersama. Sekarang masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu kalau sekarang histogramnya sudah ada, gambar diagramnya sudah ada, diagram batangnya sudah ada, dan diminta Antuna untuk menentukan rataan hitung atau X bar dari data yang ada. Nah, langkah yang pertama apa yang harus dilakukan? Nah, di sini perhatikan, di sini sudah ada ya gambarnya, gambar histogramnya atau diagram batangnya. Sekarang buat tabel distribusi frekuensi dari histogram di atas. Kemudian tentukan rataan hitungnya dengan menggunakan 3 metode penyelesaian. Ya. Nah, langkah yang pertama tentunya kita harus buat dulu daftar tabel distribusi frekuensinya. Seperti apa? Kita selesaikan sekarang. Kita tentukan dulu nih kelasnya ada berapa kelas ya. Kita lihat ada berapa kelas di sini. Berarti ini 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6. Berarti nanti ada 6 kelas. 6 kelas. Yang pertama kita lihat di sini ya. Ingat yang tadi bukan berarti yang ditulis di awal di sini itu adalah mulai ditulisnya kelas, bukan. Tapi ini setelah dikurangi kan, setelah dikurangi 0,5. Berarti untuk di tabelnya bagaimana untuk kelas yang pertama? Apakah 70 sampai 75 atau 71 sampai 75? Ada yang masih ingat atau yang sudah paham tadi? Nah, maka di sini berarti ditulisnya dari 71 sampai 75, kelas yang pertama. Untuk kelas yang kedua, frekuensinya berapa? Kelas yang pertama frekuensinya berapa? Kita lihat 2 ya, frekuensinya 2. Nah, ini frekuensi, ini nilai ya, data nilai ya. Ini nilai berarti data nilai. Nah, ini frekuensinya. Nah, sekarang untuk kelas yang kedua berapa? Berarti dari 7 berapa? 75 apa 76? Berarti dari 76 sampai ke 80 ya. 80 atau 81? Sampai 80. Nah, kemudian ini frekuensinya berapa? Frekuensinya 4. Kemudian untuk kelas yang ketiga 81 sampai 85. Itu frekuensinya lihat 12. Kemudian untuk kelas yang keempat dari 86 sampai berapa? 90. Itu berapa? 13. Kemudian untuk kelas yang kelima itu 91 sampai 95. Ada 6. Kemudian yang terakhir adalah 96 sampai 100 ya. Kemudian berapakah? Ini jumlahnya 3. Nah, ini adalah nilai terbagi ke dalam 6 kelas. Kemudian untuk frekuensinya ini ada berapa? Silahkan hitung sendiri ya. Sigma frekuensinya berapa? 2 tambah 4 tambah 12 tambah 13 tambah 6 tambah 3. Nah, ini ya yang tadi yang tabel yang sudah kita buat untuk nilai udah ada, kemudian frekuensinya juga sudah ada. Nah, untuk metode biasa seperti tadi kita tentukan nilai tengahnya. Bagaimana caranya menentukan nilai tengah? Yaitu 71 yang pertama ditambah 75 dibagi 2, hasilnya berapa? 73. Begitupun untuk kelas yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Ya, kemudian dikalikan F, ini Fx frekuensi kali nilai tengah, kemudian dijumlahkan sigma Fx, kemudian
Untuk X barnya gimana? Untuk sigma Fx dibagi sigma F. Berarti 3450 dibagi 40. Nah, itu silahkan dihitung. Nah, ini diperoleh 3450 dibagi 40 itu 86,25. Jadi rata-rata nilai pada kelas tersebut adalah 86,25. Ini rata-rata nilainya. Nah, sekarang coba Antuna belajar ya. Coba Antuna belajar selesaikan metode coding. Oh ya, yang kedua metode median atau simpangan rata-rata dan metode coding. Silakan kerjakan, coba ya, dicoba. Sama, langkah-langkahnya sama, hanya saja bedanya kan tadi tabel distribusi frekuensinya yang sudah ada diminta menyelesaikan, kemudian menggambar histogram. Nah, kalau yang kedua adalah daftar histogramnya sudah ada, tapi Antuna diminta untuk menyelesaikan rata-rata sama ya. Ustazah sudah kasih contoh untuk metode biasa. Nah, sekarang Antuna coba belajar dengan menggunakan metode step deviasi dan juga yang kedua itu simpangan rata-rata. Nah, yang itu ya, simpangan rata-rata dan coding coba silakan sekarang Antuna kerjakan. KBM kali ini usah cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tugasnya ya yang tadi selesaikan contoh soal nomor 2 dengan 2 metode berikutnya. Kemudian ditambah lagi buka buku paket halaman 75 esai ya nomor 1 dikerjakan dan halaman 77 nomor 8 ya, tolong dikerjakan di buku tulis. Kemudian nanti seperti biasa dikumpulkan Japri Telegram Ustazah. Syukron jazakumullahu khairan telah menyimak video atau materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika ada hal yang perlu ditanyakan atau ada hal-hal yang perlu direvisi atau ada kritikan, saran, masukan lainnya, silakan komunikasikan dengan Ustazah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.